Karena untuk menjadi ahli kamu harus tahu strukturnya itu semua dan nambahi lagi di situ. Paham maksud saya? Gini, nek misalnya akademis, ilmu akademis gitu, kue SD itu belajar sebenarnya misalnya belajar apa ya? Belajar matematika misalnya. SD itu belajar matematika sejarah zaman dulu. Sebenarnya kita belajar sejarah semua. SMP itu belajar sejarah, SMA itu belajar sejarah. Kecepatanmu belajar kalkulus di SMA itu sama dengan kecepatan Newton ketika membuat kalkulus. Pinternya karuan kayak apa? Dia membuat kalkulus ketika ada pandemi. Jadi dia di dalam rumah 2 tahun gawe kalkulus kuwi dan dia jomblo sak umur urip. Nah, aku bangga, gue gawe kalkulus, nak jomblo. Gue dolanan sabun malah dikurangi kalkulus di. Nah itu kalau dalam akademis gitu, itu sebenarnya masih belajar sejarah, belajar yang lain. Ketika Anda nambah sesuatu ilmu yang baru, itu baru yang disebut sebagai PhD. Apa tengkinnya bu? PhD ya jenenge. Oh ya istilahnya. Dokter. Oh dokter ya di sini. Oh dokter. Dokter itu sing nambah sesuatu sing anyar dalam bidang kajian ilmunya. Sebelum itu gue belajar sejarah kabeh asline. Gue belajar yang sudah di apa namanya? Yang sudah ditemukan sebelumnya. Kamu cuma meramu ngono tok nek nambahi anyar lagi untuk dokter. Sepemahaman saya struktur ilmu sebenarnya seperti itu. Nah, ini ada ilmu struktural, ada ilmu praktikal. Jadi ada tempatnya beda-beda lagi. Oke. Sekarang saya ngomong Mas Amin, diajari sekolah tuh knowledge. Sekolah kita diajari knowledge atau data itu masih tergantung guru, bukan tergantung pada apa namanya kurikulum. Bedanya gini, kalau data itu kamu diajari piring, diajari gelas, diajari meja. Kalau knowledge itu kamu diajari meja yang di atasnya ada piring, di sampingnya ada gelas. Jadi ilmu itu terkoneksi. Dari data-data yang kamu miliki ada hubungan satu sama lain. Itu yang namanya knowledge. Kalau tadi berangkat ini tadi, kamu sekolah lupa ilmunya karena kamu bukan menjadi knowledge, itu cuma menjadi data di kepalamu. Kamu gak ada hubungannya. Misalnya adikku sek cilik tahu sambat karena dia disuruh ngapalin isi dari KTP sementara dia nggak tahu KTP itu apa. Itu akan menjadi ilmu yang sia-sia karena untuk dia, dan dia akan lupa karena dia tidak ada koneksinya langsung. Dia tidak bisa mengkontekskan apa ki hubungannya karo aku, apa ki hubungannya karo liyane, dinggo ngopo ki, dan seterusnya. Dia tidak mengalami itu sehingga hanya menjadi data. Semua yang masuk di kepala menjadi data itu jadinya terlupakan. Dan efeknya karena kamu sekolah data, kamu sekolah bukan cari ilmu, sekolah mencari lulus agar bisa lulus dan kemudian cari kerja. Bukan urusan ilmunya. Kalau objective learning, belajar sesuatu yang di luar itu tadi, membangun banyak datamu dan seberapa menjadi knowledge itu tadi. Kalau subjective learning akan membangun yang disebut sebagai laku belajar. Laku belajar, jadi kalau sudah terbangun laku belajar dalam diri si anak, dia tidak perlu di sekolah. Maksudnya bukan tidak perlu sekolah, juga orang sekolah enggak. Maksudnya dia akan belajar setiap saat, enggak harus di sekolah. Nang ndiwa akan belajar karena dalam dirinya dia sudah mendapat kenikmatan dari mendapatkan ilmu. Aku pengen iki tak goleki, aku pengen iki tak goleki, pengen iki tak goleki, dan seterusnya. Nah, gini. Ketika tadi ada pertanyaan pada si anak tadi bertanya, kenapa Tuhan enggak kelihatan? Kalau saya tidak mungkin memberi jawaban, karena datang dari asumsi. Ini membangun sekolahan juga, datang dari asumsi bahwa orang tua pasti lebih tahu daripada si anak. Padahal yang harus kita sadari adalah orang tua lebih tahu duluan daripada si anak. Bukan lebih tahu loh, lebih tahu duluan. Bisa jadi nanti si anak akan menemukan jalannya untuk lebih tahu daripada orang tuanya. Jadi kalau saya ditanyain gitu, saya mesti menembak hipotesis lagi. Kira-kira nggak bisa ngeliat kenapa ya? Emang Tuhan punya mata po? Menurutmu gimana? Jadinya diskusi. Kalau dia menemukan jawaban, harus dari jawaban dia sendiri. Karena dia harus tahu bahwa dia boleh merubah jawaban kapan saja. Ini salah satu efek sekolah yang tidak baik. Sekolah struktural ini salah satu efek struktural yang tidak baik. Karena kamu dilatih jawaban segala sesuatu itu satu. Efeknya, kalau sesuatu sudah ada jawaban, kamu tidak terdorong mencari jawaban yang lain.
Kalau kamu nggak terdorong mencari jawaban yang lain, kamu tidak akan menciptakan inovasi. Tesla, SpaceX-nya, itu kalau ngomong teknologi, dia menjawab masalah yang sama dengan cara yang berbeda, menurut. Paham maksud saya? Jadi laku belajar itu yang hilang dari pendidikan sekolah. Karena itu bukan karena kesalahan bukan karena kesalahan kurikulum, bukan karena kesalahan guru, bukan karena kesalahan sekolahan, karena memang sejarahnya dia dibangun untuk mengisi yang bukan itu. Paham maksud saya? Jadi hanya lagi sopo-sopo, kita saling kerjasama seharusnya. Nggak ada satu orang pun bisa handle semuanya sendirian. Ini semua ada tempatnya masing-masing. Dan satu lagi, ini saya satu apa akeh meneh ya. Ini saya ngomong yang perlu diawasi, yang kekurangan dari yang dihasilkan oleh sekolah. Saya nggak ngomong sekolah mana ya, ini turunan sistem dari dulu. Anda dilatih sukses di sekolah, jawaban yang benar di reward. Padahal kalau Anda pengen sukses di hidup, yang paling Anda perlukan bukanlah senang sukses, tapi ketahanan menghadapi kegagalan. Betul nggak? Kowe ngelakoni usaha gagal, tahan, jajal meneh gagal, terus gagal, nembak gagal, di dupo gagal, di kembang gagal. Itu kalau kamu terbiasa senang dengan sukses, kamu tidak akan kuat menghadapi kegagalan. Padahal kalau Anda lihat orang terkaya di Indonesia sekalipun, Anda cari sejarahnya, dia gagal bikin perusahaan 18 kali. Kita selalu belajar dari kesuksesan, tapi tidak pernah belajar dari kegagalan. Yang diperlukan si anak adalah kemampuan menghadapi kegagalan, bukan kesenangan mendapatkan kesuksesan. Nah ini harus diperhatikan. Ini guru ya iso ngomong apa jenenge, cara tesnya seperti itu, buku pelajarannya seperti itu. Memang tidak mudah kita menghadapi itu. Ini harus evolutif, ini harus evolusi perubahannya. Orang iso njuk kowe protes nang pemerintah njaluk ganti terus beres, enggak. Sekarang ono sistem apa kuwi jenenge sing aku sok ndelok anakku apa tuh sistem kowe kok belajar beberapa hal sekaligus apa tuh terpadu atau apa tematik satu buku semua itu. Sebenarnya aku seneng itu, walaupun aku nggak ngomong bahwa itu lompatan yang besar, tapi itu kemajuan, itu satu langkah, karena itu sudah connected ilmunya, sudah menemukan konteks di situ. Jadi nggak cuma data, tapi sambungan dari data tersebut sudah tematik di situ. Nah, kita progres kok, pendidikannya. Dunia juga tidak diem aja dengan masalah ini. Yang punya keresahan terhadap pendidikan juga banyak kok. Yang melakukan inovasi juga banyak kok, jangan khawatir. Kalau Anda punya keresahan terhadap pendidikan, jangan berhenti pada keresahan.